Kabar datang dari kualifikasi Piala Asia 2027 zona Asia Tenggara. Timnas Malaysia harus menerima sanksi dari AFC setelah terbukti melanggar aturan terkait pemain naturalisasi. Sanksi yang diberikan cukup berat. Malaysia dinyatakan kalah 0-3 secara walkout dalam dua pertandingan, yaitu saat menghadapi Nepal dan Vietnam. Keputusan ini diambil setelah AFC menemukan adanya pemain yang tidak memenuhi syarat administrasi. Kasusnya berkaitan dengan dugaan penggunaan dokumen yang tidak sah oleh beberapa pemain naturalisasi. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi Malaysia, sebab sebelumnya mereka tampil sangat meyakinkan di fase kualifikasi. Dari 5 pertandingan yang dialami, semuanya berhasil dimenangkan. Malaysia sempat mengumpulkan 15 poin dan berada di puncak klasemen grup F. Namun hasil tersebut akhirnya harus dikoreksi. Pengurangan 6 poin membuat posisi Malaysia turun ke peringkat kedua dengan total 9 poin. Sementara itu, timnas Vietnam justru diuntungkan dari keputusan ini. Vietnam mendapatkan tambahan poin dari kemenangan walkout yang membuat mereka naik ke posisi teratas dengan 15 poin. Dengan satu pertandingan tersisa, Malaysia sudah tidak memiliki cukup poin untuk mengejar Vietnam. Artinya, Vietnam dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 sebagai juara grup. Perubahan ini menunjukkan bahwa hasil di lapangan tidak selalu menjadi penentu akhir. Aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam sebuah kompetisi. Kasus ini bisa menjadi pelajaran tidak hanya bagi Malaysia, tapi juga bagi federasi sepak bola lainnya, bahwa proses naturalisasi pemain perlu dilakukan agar hati-hati dan sesuai aturan, agar tidak menimbulkan konsekuensi di kemudian hari. Kabar positif datang dari sepak bola Eropa. Pemain Indonesia Kevin Dix mencatatkan momen penting dalam karirnya di Bundesliga. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang dipercaya mengenakan ban kapten dalam pertandingan resmi di Liga Jerman. Momen tersebut terjadi saat Borussia Mönchengladbach menghadapi Saint Pauli. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix tampil sebagai starter dan bermain di posisi bek tengah kanan. Secara permainan, ia tampil cukup solid. Dix mampu menjaga lini pertahanan dengan baik dan beberapa kali memenangkan duel udara melawan pemain lawan. Ban kapten pada awalnya dikenakan oleh Nico Elvedi yang merupakan kapten utama tim. Namun, menjelang akhir pertandingan, tepatnya di menit 88, Elvedi ditarik keluar. Sebelum meninggalkan lapangan, ia menyerahkan ban kapten kepada Kevin Dix. Sejak saat itu, Dix memimpin timnya hingga pertandingan berakhir. Momen tersebut menjadi catatan tersendiri karena ini adalah pertama kalinya pemain Indonesia menjadi kapten di kompetisi kasta tertinggi Liga Jerman. Bukan hanya soal simbol, tetapi juga menunjukkan adanya kepercayaan dari tim terhadap peran Dix di lapangan. Selain itu, penampilannya dalam pertandingan tersebut juga mendapat penilaian positif. Beberapa catatan statistik menunjukkan bahwa ia termasuk salah satu pemain dengan kontribusi yang cukup menonjol. Pencapaian ini tentu menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain Indonesia di kompetisi Eropa terlebih dengan peran penting seperti ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Ke depan diharapkan semakin banyak pemain Indonesia yang mampu mengikuti jejak serupa dan bersaing di level internasional. Peluncuran jersey terbaru timnas Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Namun kali ini perhatian bukan tertuju pada desainnya atau kualitas bahan, melainkan pada harga yang dinilai cukup tinggi oleh sebagian supporter. Jersey terbaru ini diproduksi oleh brand olahraga asal Spanyol, Kelme. Untuk versi player issue, harga yang ditetapkan berada di kisaran 1,5 juta per potong. Angka tersebut kemudian memicu perbincangan luas, terutama di media sosial dan komunitas penggemar sepak bola nasional. Sebagian supporter menilai harga tersebut cukup berat jika disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Perbandingan dengan daya beli menjadi salah satu alasan utama munculnya kritik. Sebagai gambaran, upah minimum di beberapa daerah, termasuk Jakarta, berada di kisaran 6 juta per bulan. Dengan harga 1,5 juta rupiah, satu jersey setara dengan sekitar seperempat penghasilan sebulanan. Kondisi ini membuat produk resmi tim nasional dinilai belum sepenuhnya terjangkau bagi sebagian kalangan supporter. Padahal, bagi banyak penggemar, jersey tim nasional bukan sekedar produk olahraga. Lebih dari itu, jersey menjadi simbol dukungan, identitas, sekaligus bentuk kebanggaan terhadap tim Garuda. Di sisi lain, muncul juga pertanyaan terkait faktor produksi. Dalam industri aparel olahraga global, proses produksi umumnya dilakukan di negara dengan biaya manufaktur yang lebih rendah, seperti China. Hal ini memunculkan asumsi di kalangan publik bahwa biaya produksi tidak selalu sebanding dengan harga jual di pasar. Namun demikian, penetapan harga sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi. Ada berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi seperti lisensi resmi, kualitas material, distribusi, hingga nilai brand itu sendiri. Meski begitu, diskusi yang muncul menunjukkan adanya jarak antara harga produk
resmi dengan kemampuan beli sebagian supporter. Situasi ini kemudian membuka ruang evaluasi, khususnya terkait strategi penetapan harga produk tim nasional ke depan. Situasi ini kemudian membuka ruang evaluasi, khususnya terkait strategi penetapan harga, apakah perlu disediakan lebih banyak varian dengan harga yang lebih terjangkau atau tetap mempertahankan segmentasi premium. Di tengah antusiasme tinggi terhadap tim nasional, aspek keterjangkauan menjadi hal yang cukup penting. Karena semakin banyak supporter yang bisa memiliki dari sisi resmi, semakin kuat pula rasa keterikatan terhadap tim. Perdebatan ini pun masih terus berlangsung. Sebagian melihatnya sebagai hal yang wajar dalam industri olahraga modern, sementara sebagian lainnya berharap ada penyesuaian agar produk resmi tim nasional bisa lebih inklusif. Isu politik kembali masuk ke dunia sepak bola internasional. Kali ini datang dari tim nasional Iran yang dikabarkan tengah mengajukan permintaan khusus kepada FIFA. Iran ingin memindahkan lokasi pertandingan mereka di Piala Dunia 2026 dari yang semula dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat menjadi ke Meksiko. Alasan utamanya bukan soal teknis pertandingan, melainkan faktor keamanan. Permintaan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut membuat pihak Iran ragu untuk bertanding di wilayah Amerika Serikat. Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, menyampaikan bahwa timnya tidak mendapatkan jaminan keamanan. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut tidak bisa memastikan keselamatan tim Iran selama berada di negaranya. Bagi Iran, kondisi ini tentu jadi pertimbangan serius, karena Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tapi juga menyangkut keselamatan pemain ofisial hingga seluruh delegasi tim. Selain itu, ada juga persoalan administratif yang ikut jadi sorotan. Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazl Pasanditeh, menilai ada kendala dalam proses visa dan dukungan logistik dari pihak Amerika Serikat. Hal ini semakin memperkuat alasan Iran untuk meminta pemindahan venue. Sampai sekarang, FIFA sendiri belum memberikan keputusan resmi. Namun, situasi ini jelas menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, FIFA harus menjaga prinsip netralitas di dalam olahraga. Tapi di sisi lain, faktor keamanan tetap jadi prioritas utama. Dalam hasil undian Piala Dunia FIFA 2026, Iran tergabung di grup G. Mereka akan menghadapi Belgia, Mesir, dan juga Selandia Baru. Seluruh pertandingan fase grup itu awalnya dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Namun, dengan kondisi saat ini, rencana tersebut berpotensi berubah. Jika permintaan Iran tidak disetujui, ada kemungkinan yang lebih ekstrim, yaitu Iran memilih mundur dari turnamen. Tentu ini akan menjadi kerugian besar, mengingat Iran merupakan salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sepak bola tidak bisa sepenuhnya lepas dari situasi global. Faktor politik, keamanan, hingga hubungan antar negara bisa ikut memengaruhi jalannya kompetisi. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi yang berbeda. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Skala yang besar membuat tantangan penyelenggaraan juga semakin kompleks, termasuk dalam hal keamanan dan koordinasi antar negara. Jika FIFA akhirnya menyetujui permintaan Iran, keputusan ini bisa jadi presiden baru, bahwa kondisi geopolitik bisa mempengaruhi lokasi pertandingan dalam turnamen internasional. Namun, jika ditolak, FIFA juga harus siap dalam konsekuensinya, termasuk kemungkinan absennya Iran di Piala Dunia. Untuk saat ini, proses negosiasi masih berjalan, dan keputusan akhirnya masih dinantikan. Yang jelas, kasus ini kembali mengingatkan bahwa sepak bola bukan hanya permainan, tapi juga bagian dari dinamika dunia yang lebih luas. Kalau kamu suka konten berita olahraga seperti ini, jangan lupa dukung channel Kancah Sports dengan cara like video ini, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru.